Pencarian akan kebenaran membawa kita ke arah yang tak terduga. Begitulah kisah Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter bedah asal Prancis yang awalnya memandang Al-Quran dengan skeptisisme, hingga ia menemukan suatu yang tak bisa ia bantah, yaitu kebenaran sains dalam kitab suci Al-Quran. Maurice Bucaille bukanlah seorang ilmuwan biasa. Sebagai seorang dokter bedah dengan reputasi yang cemerlang, ia hidup dalam dunia di mana sains adalah satu-satunya kompasnya. Agama selalu berada di pinggir kehidupannya, hingga suatu hari ia menerima tantangan untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam. Dr. Bucaille tidak pernah menyangka bahwa kitab Al-Quran yang ditulis lebih dari 1400 tahun yang lalu akan selaras dengan penemuan ilmiah modern. Sebagai seorang ilmuwan, ia mempelajarinya dengan kritis, mencari apakah kitab ini bisa selaras dengan penemuan ilmiah yang telah dibuktikan oleh sains modern. Salah satu hal yang pertama kali membuat Bucaille tertegun adalah deskripsi rinci tentang perkembangan janin di dalam rahim yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun, yaitu kami menciptakan manusia dari sari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, lalu segumpal daging yang berbentuk dan tidak berbentuk. Dalam bahasa medis modern, tahapan ini menggambarkan proses embriologi dengan akurasi yang mengejutkan. Bagaimana bisa sebuah teks dari abad ke-7 memiliki pengetahuan yang begitu akurat? Padahal, teknologi untuk memverifikasi ini baru ditemukan ribuan tahun kemudian. Dan bukan hanya itu, ketika Bucaille membahas tentang alam semesta, ia menemukan bahwa Al-Quran telah menyebutkan konsep alam semesta yang terus mengembang dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Ilmuwan modern baru menemukan bahwa alam semesta kita sedang mengembang melalui teori Big Bang di abad ke-20. Tapi Al-Quran telah menyatakannya lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Dengan semakin banyak penemuan ilmiah yang selaras dengan ayat-ayat Al-Quran, Maurice Bucaille mulai merasakan perubahan dalam hatinya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa kebenaran ada dalam Islam, agama yang tidak hanya berbicara kepada hati, tetapi juga kepada akal. Setelah mempublikasikan bukunya yang berjudul The Bible, The Quran, and Science, dunia akademik mulai melihat Al-Quran dengan cara yang berbeda. Buku ini memicu diskusi di antara ilmuwan dan teolog di seluruh dunia. Bucaille membuktikan bahwa agama dan sains tidak harus saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Dengan bukunya, Bucaille berhasil membuka mata banyak ilmuwan dan pemikir di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa ada keselarasan yang luar biasa antara pengetahuan ilmiah modern dan wahyu Al-Quran. Meskipun Al-Quran bukanlah teks sains, ia mengandung prinsip ilmiah yang telah diverifikasi ribuan tahun setelah wahyu diturunkan. Namun, pengetahuan ilmiah hanyalah sebagian dari perjalanan spiritualnya. Bucaille menemukan bahwa Al-Quran tidak hanya menawarkan fakta ilmiah, tetapi juga kedamaian dan arah hidup. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan ketenangan dalam hatinya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk berserah kepada Tuhan dan menjadi seorang Muslim.